Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Pada adik-adik santri kelas 8 MKW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izinnya kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita secara online, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari lanjutan dari bab yang baru ya, yaitu jenis-jenis isim ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya harokat huruf terakhir ya, terkait dengan bab al-i'rab ya. Kemudian kita sudah sampai di pembahasan hari kemarin al-ismul mu'rab ya, pengertiannya, kemudian juga contohnya, penerapannya dalam kalimat, kemudian juga kaidahnya. Setelah itu juga kita mempelajari tentang poin-poin penting yang terdapat di dalam isim al-mu'rab. Dan kesempatan kali ini kita akan mempelajari isim berikutnya yang masih berhubungan dengan isim mu'rab, tapi ini kebalikannya, yaitu al-ismul mabni, isim mabni. Nanti kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan isim mabni, kemudian bagaimana contohnya, kemudian apa poin-poin penting yang terkandung di dalam isim mabni itu, dan apa catatan-catatan penting yang terdapat di dalam pembahasan bab isim al-mabni. Baik, silakan adik-adik sekalian nanti dibuka bukunya atau kitabnya, Kitab Bahasa Arab di halaman 53. Kita mulai. Apa yang dimaksud dengan al-ismul mabni itu? Isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat pada huruf terakhirnya. Isim yang tidak berubah harokat pada huruf terakhirnya. Atau untuk lebih mudah kita memahami, isim yang harokat huruf terakhirnya tidak mengalami perubahan ya. Ini kebalikan dari mu'rab. Kalau yang mu'rab, isim yang harokat huruf terakhirnya mengalami perubahan. Rojulun, rojulan, rojulin. Tetapi kalau ini tidak tetap ya. Saya ulang, isim mabni dalam kitab artinya isim yang tidak berubah harokat pada huruf terakhirnya. Atau untuk mempermudah pemahaman kita, silahkan disimak ya, ini dari Ustadz. Isim yang harokat huruf terakhirnya tidak berubah, atau isim yang harokat huruf terakhirnya tidak mengalami perubahan. Ya sama ya. Contohnya bagaimana? Ada di dalam kitab. Contohnya kita ambil hadza, ini atau orang ini ya, atau laki-laki ini misalnya. Kita aplikasikan, terapkan di dalam kalimat bahasa Arab yang sempurna atau jumlah mufidah. Misal, jaa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Jaa hadza, seolah-olah kita memaknai orang ini telah datang. Jaa hadza. Ra'aitu hadza kita maknai dengan saya melihat orang ini. Kemudian marartu bihadza, saya tadi berpapasan dengan orang ini. Yang menjadi fokus pembahasan kita adalah ini ya. Hadza ini yang menjadi fokus apa? Pembahasan di materi kita terkait dengan isim mabni. Dari ketiga contoh tadi tidak kita temukan perubahan ya, terutama di kata hadza di bagian harokat akhir hurufnya tetap sama, baik dia kedudukannya sebagai subjek pelaku ataupun sebagai objek yang dikenai pekerjaan, ataupun nanti kedudukannya nanti didahului oleh huruf jar atau majrur. Dari jaa hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza. Semuanya dibaca hadza, hadza, hadza. Tetapi kalau kita sedikit memurojaah pada pembahasan isim mu'rab pertemuan yang lalu, misal contoh rojulun ya, mengalami perubahan. Ja'a rojulun, ra'aitu rojulan,
marartu bi rajulin. Kata rajul, harokat huruf terakhirnya lam, rajulun, lamnya menjadi dibaca dhammah tanwin. Ra'aitu rajulan, lamnya dibaca fathah tanwin. Marartu bi rajulin. Kata rajul, huruf terakhirnya harokatnya dibaca kasrah tanwin. Ada perubahan ya. Dan karena juga pengaruh dari kedudukannya. Yang ja'a rajulun sebagai fa'il, pelaku, subjek. Yang ra'aitu rajulan, rajulan sebagai objek. Yang marartu bi rajulin, rajulun sebagai isim majrur karena didahului oleh huruf jar. Tetapi kalau materi kita pada hari ini itu yang tidak mengalami perubahan pada harokat huruf terakhirnya. Contoh tadi, hadza, 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 atau hadhihi, 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 dzalika, dzalika, dzalika. Atau ini bisa kita maknai dengan isim isyarah, kata tunjuk ya. Kemudian keterangannya di kitab jaa hadza, hadza ini kedudukannya dalam kalimat ya. Kalau di kita misalnya kita analogikan dalam bahasa Indonesia misalnya ada subjek, predikat, dan objek ya. Tapi dalam bahasa Arab biasanya subjek itu bisa kedudukannya di tengah ya, berubah. Predikat dulu, kata kerja dulu, baru subjek, kemudian objek. Lah, kedudukan yang kalau di dalam bahasa Indonesia predikat dulu, kata kerja dulu, kemudian tengahnya itu subjek, kemudian di belakangnya bisa objek atau tidak, itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan nanti ada jumlah fi'liyah ya, diawali dengan kata kerja yang subjeknya atau pelakunya menjadi fa'il seperti ini. Ja'a hadza diawali dengan kata kerja. Telah datang hadza, ini orang sebagai subjek. Kemudian yang kedua, ra'aitu hadza, aku melihat ini, orang ini. Hadza di sini kedudukannya sebagai apa? Objek. Karena aku, saya misalnya, adik-adik mengatakan saya melihat ini orang, maka ini orang ini menjadi apa? Objek. Kemudian marartu bihadza, saya telah berpapasan dengan ini orang. Maka karena adanya huruf bi didahului oleh huruf jar bi, maka hadza di sini menjadi majrur. Tapi yang menjadi pokok pembahasan kita, kata hadza tidak mengalami perubahan di harokat huruf terakhirnya. Itu yang membedakan antara isim mabni dengan isim mu'rab. Kemudian perhatikan bentuk akhir harokat dari kata hadza, semuanya sama dan tidak berubah. Padahal kata hadza pada ketiga model kalimat di atas datang dengan kedudukan yang berbeda-beda. Yang contoh pertama, ja'a hadza sebagai subjek pelaku. Yang contoh kedua, ra'aitu hadza, hadza sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Kemudian yang ketiga, marartu bihadza, hadza di sini sebagai apa? Terkena apa? Huruf jar, majrur ya. Nah, ini yang membedakan antara isim mabni dengan isim mu'rab. Kemudian ada catatan penting, ada satu di sini. Contoh-contoh isim mabni yang lain akan kita sebutkan atau nanti insya Allah akan kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang akan datang ya. Itu tadi materi kita terkait dengan isim al-mabni. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis i'rab. Ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jar. Sehingga kita tahu kapan kita harus membaca rojulun, kapan kita harus membaca rojulan, dan kapan kita harus membaca rojulin. Adapun nanti terkait dengan isim mabni hadza, itu juga akan ada materinya tersendiri. Maka kita belajar secara bertahap, pelan-pelan ya. Intinya kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, baik itu nahwu, shorof, takbir, kitabah, dan yang lain, harus dengan cara apa yang asyik ya misalnya ya, atau yang menyenangkan. Karena kita dalam kondisi pandemi tidak bisa tatap muka ya, kita memaksimalkan metode atau perangkat yang ada ya. Kita seperti ini. Baik, selesai materi kita. Nanti kalau ada dari adik-adik
atau dari wali santri, silahkan kalau ada komentar atau usulan atau saran atau kritikan ditulis di kolom komentar atau disampaikan langsung ke nomor Ustadz. Jangan lupa yang belum mensubscribe video materi dari saya, silahkan di subscribe. Selesai. Aku qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.